Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau belajar mengenai siapakah anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya memohon belas kasihan-Mu agar apa yang kami pelajari pada siang hari ini bermanfaat bagi kami. Sebagai pedoman iman kami yang akan memberikan kepada kami pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Oleh Roh Kudus-Mu kami mohon kiranya beri pencerahan, semangat untuk belajar secara akademis, secara kritis, supaya kami betul-betul diperlengkapi karena iman kami berpusatkan kepada Kristus. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Pimpin, sertai di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Hal yang perlu saya mau perjelas, bagian perbedaan daripada wawasan dunia Kristen dan yang bukan Kristen. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang wawasan dunia Kristen, berkaitan dengan pengenalan akan Allah, tentu kita lihat ada dua bagian penting, yaitu pewahyuan umum dan pewahyuan khusus. Ini menjadi dasar yang penting, bahwa Allah menyatakan dirinya secara umum kepada orang banyak, kepada banyak orang, kepada tiap manusia, melalui alam semesta, hati nurani, dan sejarah. Allah menyatakan dirinya secara khusus melalui mukjizat, mimpi, penglihatan sebelum firman tertulis lengkap. Tetapi setelah lengkap, jelas bahwa manusia, khususnya umat pilihannya, mendapatkan pengenalan akan Tuhan. Dan puncaknya pada anak Allah yang tunggal. Nah, ini cara pandang orang Kristen untuk mengenal siapakah Allah. Beda dengan cara pandang dunia. Cara pandang dunia, orang ateis tidak percaya adanya Allah. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Yang percaya tapi tidak menggubris keberadaan Allah, itu biasanya yang praktis, ya. Jadi dia beragama tapi dia tidak bertuhan. Dia beragama tapi tidak menempatkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi agnostik juga ada di sini. Yang teoritis, dia betul-betul tidak mau percaya ada Tuhan. Dia ragu ada Tuhan. Bahkan dia mengkritisi orang beragama. Nah, wawasan dunia yang lain adalah salah konsep. Ada yang hanya naturnya saja ditekankan, atau atributnya saja, bahkan ada yang terbatas hanya pada wilayah tertentu, dan sebagainya. Bahkan kita tahu bahwa ada yang ingin membuktikan Allah itu ada, tapi pembuktiannya itu ternyata terbatas. Oh, ontologis di pikiran saja, atau kosmologis sebab akibat, ada sebab, ada akibat, atau lihat dari tujuannya saja, atau lihat dari keinginan manusia untuk hidup bermoral, atau lihat dari sejarah, atau etnis punya kepercayaan. Nah, ini wawasan dunia, beda dengan wawasan dunia Kristen. Jadi saya ingin kembali ke dalam pemikiran ini supaya melihat tentang keberadaan Allah. Lalu, kita sudah pernah belajar tentang natur Allah yang mutlak, person, transenden, imanen. Ini mesti dipahami dengan utuh sebagai wawasan dunia Kristen. Jadi kalau mengenal Allah kita harus lihat empat ini, natur yang paling menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Lalu yang kedua adalah atributnya. Harus jelas. Karakternya yang menunjukkan keberadaannya. Yang incommunicable dan communicable. Jadi ini lagi-lagi adalah pengulangan, pengertian seperti yang sudah dijelaskan di WDK 1. Lalu kita lihat lagi dari namanya. Namanya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita juga bisa melihat dan memperhatikan dari ketetapannya, penciptaan, providensia, penebusan. Nah, mengapa saya perlu ulang lagi? Karena di dalam pengenalan akan Allah, di sana kita mulailah mengerti, mempelajari siapa Yesus Kristus. Jadi siapa Yesus Kristus kita mulai dari pengenalan akan Allah. Kalau pengenalan akan Allah ini sudah keliru, salah, menyesatkan, tidak tepat, maka pengenalan akan Yesus Kristus pasti salah, sesat, dan menyesatkan. Nah, mengapa saya perlu kembali mengulas ini ulang? Ya, ini penting. Jadi dasarnya berbeda ya dengan apa yang dipikirkan oleh orang dunia. Orang dunia kan melihat anak dalam konteks historis.
tapi tidak melihat anak pada konteks kekekalannya, pada dirinya, pada esensinya. Jadi anak Allah, Tuhan Yesus Kristus, itu punya natur yang sama, punya atribut yang sama, bersama-sama dengan Bapa dan Roh Kudus, punya ketetapan yang sama, yaitu penciptaan, providensia, penebusan. Ini penting. Lalu kita lihat secara progresif, namanya disampaikan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Namanya Allah secara progresif, secara bertahap, nggak langsung disebutkan Yesus gitu. Yesus nggak ada, nama Yesus belum ada di dalam Perjanjian Lama. Seringkali kita dengar ya, dan tulis yang salah, kaprah, sehingga nama Tuhan Yesus dituliskan di sini. Di sini di Perjanjian Baru. Kalau kita membahas Perjanjian Lama, hanya kita temukan nama Elohim, Yahweh, Adonai. Belum ada nama Yesus, kecuali nanti ada nama Yosua, itu nama seorang yang menggantikan posisi Nabi Musa, membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Atau seorang imam yang namanya Yosua. Ada memang. Tapi itu bukan Yesus. Di Perjanjian Lama belum ditampilkan, ditunjukkan nama itu. Nanti di Perjanjian Baru, dari mulai Matius, dikatakan nama Yesus di sini. Jadi lihat kalau baca firman, memperhatikannya, konteksnya lihat. Mari kita lihat lanjut. Di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kita tahu bahwa melalui anugerah umum kita tahu ada Allah, God exists. Tetapi melalui Perjanjian Lama dan Baru, melalui Alkitab, melalui wahyu khusus kita mengenal Allah secara khusus melalui firman. Ini non-verbal, tidak ada ayat, tidak ada pasal, tidak ada kitab, tapi di alam. Kita kenal Allah ada. Melalui firman, kita kenal adanya Allah Bapa, Anak, Roh Kudus secara progresif. Kita mengenal Tuhan yang sejati, Tuhan yang sesungguhnya. Nah, itu diinspirasikan oleh Roh Kudus. Ini hal yang ketiga yang penting, yang personal. Allah yang tak terhampiri, Allah yang transenden, menyatakan dirinya anak Allah, yaitu Yesus Kristus, menjadi manusia. Nah, ini yang menjadi pusat pembelajaran kita. Siapakah Yesus Kristus? Jadi saya mesti memberitahu dan mengingatkan pentingnya pemahaman ini. Ini akademis. Ini prinsip yang iluminasi, inspirasi. Kalau yang ini adalah inkarnasi. Coba lihat ya. Manusia mengenal Allah, Allah yang memberikan pencerahan. Ini God is exist. Allah yang memberikan inspirasi dan menghasilkan firman Tuhan tertulis. Ini inspiration. Allah yang menginkarnasi, yaitu anak Allah. Nah, ini Yesus Kristus. Birth, ini tidak verbal, jadi non-verbal, tidak ada tulisan. Di sini verbal, tulisan, dan di sini adalah pribadi. Nah, pribadi Yesus yang inkarnasi inilah yang kita akan pelajari. Kita pahami, kita diskusikan, kita kenal, yang pra-inkarnasi dan sampai inkarnasi. Di dalam Perjanjian Lama, Yesus menyatakan diri, tetapi belum inkarnasi. Di dalam Perjanjian Baru, Yesus menyatakan diri sudah inkarnasi. Tapi siapa Yesus? Dia Allah, anak Allah. Yang sama, punya naturnya, punya atributnya, sama dengan Bapa dan Roh Kudus. Jadi tidak ada bedanya. Esensinya, ya naturnya tidak ada bedanya. Itu sebabnya jangan sembarangan menyebut nama Tuhan Allah. Itu perintah hukum Taurat. Jadi jangan sembarangan menyebut nama Yesus Kristus, karena dia adalah nama anak Allah. Nama Allah itu sendiri. Nah, ini penting. Ya, kalau nyebut nulis nama Yesus Kristus, ya Y-nya huruf besar, K-nya huruf besar. Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat. Nah, kita mengenalnya dari kebenaran. Ya, kebenaran, karena kita makhluk berpikir. Ya, karena kita punya pikiran, punya afeksi. Jadi kita bisa mengetahui kebenaran ini. Ada Allah, Allah yang menyatakan diri melalui firman, dan Allah yang hadir dalam sejarah manusia. Sudah pernah hadir? Sudah, sebelum inkarnasi. Namanya pra-inkarnasi. Nanti saya tunjukkan ya, misalnya ketika Abraham memberikan jamuan kepada 3 orang pada Kejadian pasal 18. Ternyata dari 3 orang itu 2 malaikat yang akan menghancurkan kota Sodom Gomora, dan 1 pribadi yang menyatakan dirinya adalah hakim yang hadir, yang memberikan pengetahuan dan pengertian kepada Abraham. Nah, itu pra-inkarnasi. Nah, sampai di sini lihat pembagian ini. Jadi ini kenapa saya buat framework, atau saya sebut mind map, atau juga saya sebut sebagai kerangka
alur berpikir, supaya ingat bagian ini. Karena kita sedang belajar keilahiannya. Nah, ilahi berarti dia di sini setara, sehakikat, ya, sehakikat dengan Bapa. Dia bukan muncul tiba-tiba pada waktu dia itu dilahirkan, atau dia pada waktu dibaptis, baru dia muncul tiba-tiba, tidak demikian. Oke, sekarang kita lanjut. Formulasi teologisnya dari pribadi itu. Allah Elohim, ya, saya sudah jelaskan. Bagian ini, naturnya, atributnya ini pemikiran formulasi teologis, artinya dari ajaran Alkitab diformulasikan, disistematiskan, bahwa Allah yang tak terlampaui, Allah yang hadir, Allah yang mutlak adalah pribadi, Allah yang berkarakter, yang dapat dikomunikasikan dan tidak dapat dikomunikasikan. Dalam hal penciptaan, pemeliharaan, dan penebusan. Ini ketetapannya. Jadi ketiganya menetapkan satu ketetapan. Penciptaan, providensia, penebusan. Work of God Trinity. Aplikasinya bagaimana? Ya, secara economic order, incommunicable properties. Maksudnya apa? Jadi ada urut-urutannya. Order itu ada urutan ekonomisnya. Ekonomisnya itu berarti ada aturan yang berlakunya pada ketiganya. Apa itu? Bapa menciptakan, memprovidensia, menebus melalui firman di dalam Roh Kudus. Nah, ini namanya economic order. Jadi kalau kita mau bicara mengenai firman, logos, Kristus itu mediator di sini. Jadi ini bicara tentang pelaksanaan ketetapan Allah di mana Bapa menciptakan, memprovidensia, menebus melalui firman. Jadi firman ini mediator, bukan hanya mediator penebusan, karena kita ditebus oleh Kristus, tapi juga mediator pemeliharaan dan mediator penciptaan. Dan nanti kalau berbicara Roh Kudus juga yang memberikan hidup kepada seluruh ciptaan, yang menghidupkan, yang mengatur sistem kehidupan. Roh Kudus juga yang memelihara, dan Roh Kudus juga yang menerapkan penebusan pada diri orang percaya. Nah, ini namanya struktur, sistematika, economic order. Ya, economic order. Jadi mesti diingat-ingat nih. Tetapi ketiganya setara. Sama-sama, naturnya sama, atributnya sama, ketetapannya sama, tapi ketika berbicara tentang pelaksanaan ketetapannya, maka ada economic order. Nah, kita lihat penciptaan, adanya kejatuhan, adanya penebusan, dan adanya consummation. Nah, ini kan narasi Alkitab. Masih ingat? CFRC. Kisah penciptaan, kejatuhan, penebusan, consummation. Nah, ini narasi ini dalam konteks historis. Dalam konteks di mana Bapa, Anak, Firman, dan Roh Kudus melaksanakan ketetapannya. Ya, ini history. Jadi kesejarahan. Creation, fall, redemption, consummation. Nah, ini bagian formulasi teologisnya. Jadi siapa Kristus? Secara ilahi, dia mediator penciptaan, providensia, penebusan. Dalam konteks pelaksanaan ketetapan Allah, di dalam konteks narasi besar Alkitab. Nah, itu dijelaskan. Oke, itu bagian kedua. Ini bagian kedua, ya. Ini keilahiannya. Dan sekaligus nanti kita lihat kemanusiaannya. Berikutnya, dasar Alkitab. Tadi formulasi teologi, sekarang formulasi biblika. Dari Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 dan Kolose 1 ayat 15 sampai 19. Didapatilah firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu logos, artinya. Firman itu adalah theos, Allah itu theos. Jadi ini lihat, setara. Jadi keilahiannya ada pada dirinya di dalam kekekalan, ada pada dirinya. Sebelum segala sesuatu ada, karena dia ada. Nah, theos ini Bapa. Firman ini anak Bapa yang tunggal. Dalam Yohanes 1 ayat 18. Kita baca, kita lihat. Saya bacakan untuk kita. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Jadi kita tahu dari ayat ini, tidak ada orang yang melihat Bapa. Belum pernah ada. Jadi sejak Kejadian sampai dengan nanti Wahyu, yang menyatakan adanya Allah secara kasat mata, secara historis, itu anak yang menyatakannya. Anak yang menyatakan. Jadi Bapa ada, tapi keberadaannya dapat kita saksikan melalui anaknya. Bapa dan anak tidak sama, dua pribadi yang berbeda.
Tapi tidak ada yang pernah melihat Bapa. Bapa menyatakan keberadaannya melalui anaknya. Nah, kalau kita baca lagi dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 dan Kolose 1 15 19, maka ada 5 hal penting yang dibicarakan di sana. Silakan dibaca, dipelajari. Saya tidak akan mengeksposisi secara utuh ayat-ayat ini tentang keilahian Yesus, tetapi paling tidak ada 5 hal ini. Pribadinya, mediator, pencipta, hidup dan terang, dan invisible image of God. Nah, ini menggambarkan keilahiannya. Jadi Yesus Kristus yang kita sembah, kita puja, kita puji, kita jadikan sebagai dasar iman kita, pusat daripada iman kita, itu adalah ilahi. Jadi bukan kita yang menjadikan dia Tuhan, bukan kita yang menyembah dia sehingga ia jadi Tuhan, tetapi memang ia pada dirinya adalah Allah, anak Allah. Nah, keliru benar bukan kalau ada agama kepercayaan atau orang-orang non-Kristen yang menganggap orang Kristen itu menjadikan Yesus itu Tuhan. Dari pernyataan itu jelas itu pernyataan yang sesat, menyesatkan, tidak sesuai dengan ajaran kita. Kita menyembah Yesus sehingga Yesus menjadi Tuhan. Tidak. Dia kita sembah bukan karena kita menjadikan dia Tuhan, tapi memang dia Tuhan pada dirinya. Nah, ini dua hal yang berbeda, bukan? Nah, ini penting. Saya harus tekankan bagian ini sangat serius. Kenapa? Karena ini inti kekristenan. Inti kekristenan itu pada pengenalan akan Kristus. Kalau kita tidak kenal Kristus, tidak mungkin kenal Bapa. Kalau kita tidak kenal Kristus, tidak mungkin kita kenal Roh Kudus. Nah, ini penting. Tidak memperhatikan ini dengan baik, maka sayang sekali imannya akan goncang. Hanya jadikan Yesus itu penyembuh, pelaku mujizat, pemberi makan dan minum, memberikan kesembuhan hanya tok seperti itu. Itu sama saja dengan kepercayaan agama lain. Yesus bukan seperti itu. Sangat mengkerdilkan Yesus kalau hanya jadi penyembuh. Sangat mengkerdilkan Yesus kalau hanya cari mujizatnya. Sangat mengkerdilkan Yesus. Dan itu bukan Yesus Alkitab. Itu Yesus buatan imajinasi manusia. Yesus itu pribadi, mediator penciptaan, hidup dan terang. Nah, ini bagian dari formulasi biblika ya. Jadi di dalam historisnya bagaimana konkretnya? Ya, dia menyatakan di dalam penciptaan dia pada mulanya adalah firman, lalu dikatakan Allah berfirman, bara Elohim, lalu di dalam ayat 3, amar Elohim, itu berarti Elohim melalui amar itu firman. Itu creation. Jadi kalau kita bicara firman, ada firman yang kata-kata, itu yang impersonal, jadi kata-kata, tapi ada firman as a personal being, itu berarti yang setara dengan Bapa. Nah, ini dalam penciptaan. Dalam kejatuhan, kita baca dalam Kejadian pasal 3, Allah Tuhan berjalan di Taman Eden. Kata berjalan di Taman Eden itu dia hadir di Taman Eden, di bumi ini. Pada saat Adam dan Hawa jatuh, dia hadir. Lalu ia mengadili Adam dan Hawa, bertanya, di mana engkau ada? Siapa yang mengadili itu? Bukankah di dalam Yohanes 1 ayat 18 tidak ada seorang pun pernah melihat Allah kecuali Kristus anaknya yang tunggal itu menyatakannya? Maka para ahli mengatakan bahwa pada saat itu inkarnasi, sebelum inkarnasi jadi manusia, menambah posisinya sebagai manusia, Yesus sudah pernah hadir dalam sejarah manusia sejak kejatuhan. Bahkan dalam penebusan, mulai sejarah penebusan Abraham, Ishak, Yakub misalnya, di mana Yakub pernah berjuang, bergulat gitu dengan yang disebut yang menyatakan Allah dan manusia. Nah, ini dalam sejarah, bahkan kita yakin dalam inkarnasi Yesus anak Allah inkarnasi. Ditambahkan padanya natur kemanusiaan tanpa kehilangan, kekurangan, ketiadaan natur kemanusiaan, keilahiannya. Jadi pada waktu inkarnasi dia ditambahkan natur kemanusiaan oleh Roh Kudus. Lalu dia bisa mati. Kalau tidak, ya tidak bisa mati. Tidak bisa punya tubuh, karena Allah itu roh adanya. Nanti pada waktu kedatangannya baru dia menyatakan kemuliaannya. Nah, ini histori daripada firman ilahi dan manusia. Selanjutnya, kita lihat dalam Ibrani pasal 1, ayat 1 sampai 4. Ini lagi-lagi formulasi biblika. Kita baca, kita pelajari, ada Allah Bapa, ada anaknya. Anaknya itu ada 5 yang berkaitan dengan keilahiannya. Ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah menjadikan alam semesta. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah itu sendiri. Dia adalah gambar wujud Allah dan dia menopang segala yang ada. Kata menopang,
Ini berkaitan dengan providensianya, kata penciptaan di sini, jadi di sini mediator penciptaan, di sini mediator providensia. Ini anaknya. Bapak menetapkan. Jadi di dalam ketetapan sudah ada ketetapan. Berkaitan nanti dengan faktum salutis, ketetapan keselamatan, anugerah keselamatan. Nah ini ya, ini 5 hal. Namun berkaitan dengan penebusan, ya nanti ada ayat-ayat pendukungnya, Yohanes 8, Yohanes 10, Yohanes 36. Lalu juga berkaitan dengan apa yang dinyatakannya, tadi lagi-lagi co-creation for redemption, ya. Lalu kita lihat apa yang dinyatakan oleh anaknya. Inkarnasi, inkarnasi, mati dan dibangkitkan. Nah, ini bagian yang penting. Dia jadi manusia, ditambahkan kemanusiaannya tanpa kehilangan, kekurangan, ketiadaan daripada. Nah, ini suatu hal yang sangat paradoks, tidak bisa dapat diketahui, dimengerti oleh manusia biasa. Satu-satunya hal yang sangat krusial di dalam iman Kristen adalah berkaitan dengan keilahian dan kemanusiaan Yesus. Kalau pola berpikirnya, sistematisnya, formulasi biblikanya tidak mantap di sini, maka iman kita goyah, arah hidup kita kacau, maka semua integrasi iman dan disiplin ilmu akan kacau. Saya ulangi ya, kalau dasar iman kita tidak memiliki pengertian yang mendasar dan mendalam, itu melekat di dalam hati kita mengenai keilahian Yesus dan kemanusiaan Yesus, maka integrasi iman kita dan disiplin ilmu kita akan kacau. Jadi tidak sembarangan ini. Ini hal yang sangat esensial, kritis sekali. Dan di zaman ini teruji. Orang ini Kristen apa tidak teruji dari sini. Orang ini ilmu pengetahuannya betul-betul berkualitas apa enggak teruji di sini. Itu sebabnya dikatakan dia melakukan hal-hal yang dilakukan dikehendaki Allah. Dia lahir, dia taat, dia mengadakan mukjizat, dia mengajar, dia melayani. Namanya pun diperkenalkannya, ya, bahwa dia itu Elohim, Yahweh, Adonai, dia itu setara, maka disebutnya. Ada orang yang mengatakan Yesus kapan menyebut dia adalah Tuhan? Oh, banyak sekali ayatnya. Ini saya salah satu, ya, dari Injil Yohanes saja saya mengulasnya. Ada paling tidak beberapa ayat penting yang menunjukkan bahwa ia sendiri berkata bahwa dia adalah Tuhan. Jadi kalau ada agama lain, kepercayaan lain yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia Tuhan, itu sangat sesat dan menyesatkan, keliru. Karena dia nggak pernah baca Alkitab yang benar. Tuhan Yesus mengatakan, dia adalah ego ini. Ia setara dengan Bapa. Ia roti hidup, ia terang dunia, ia pintu, ia gembala yang baik, ia kebangkitan dan hidup, ia jalan kebenaran dan hidup, ia pohon anggur yang benar. Nah, ini adalah suatu pernyataan aku adalah. Kalau aku adalah di dalam bahasa Yunani ego emi, tetapi kalau kita bandingkan atau kita mau cari ke perjanjian lama, maka itu namanya Yahweh. I am. Aku adalah. Jadi aku adalah itu kalau kita mau terjemahan dalam bahasa simpelnya, aku Tuhan yang setara dengan Bapa. Aku Tuhan yang memberikan hidup. Aku Tuhan terang dan dunia. Aku Tuhan pintu. Aku Tuhan gembala. Aku Tuhan kebangkitan dan hidup. Aku Tuhan jalan kebenaran dan hidup. Aku Tuhan pohon anggur yang benar. Jadi ingat ini, prinsip ini ingat. Saya sudah makin mantap setelah baca ayat-ayat firman Tuhan itu. Orang bilang, oh Yesus nggak pernah ngomong begitu. What? Saya akhirnya bukan mengetahui mereka, pantas kenapa mereka tidak tahu, karena bukan Roh Kudus yang memberikan mereka pengertian itu. Kalau tidak Roh Kudus yang memberi pencerahan tentang hal ini, tidak mungkin ada orang yang bisa bisa mengetahuinya, tidak mungkin. Ya, jadi perhatikan baik-baik bagian ini ya. Maka di dalam kitab Ibrani itu dikatakan lagi, ia selesai mengadakan penyucian dosa. Nah, ini berkaitan dengan dia sudah inkarnasi, dia mati di atas kayu salib. Dan yang duduk di sebelah kanan yang maha besar. Lalu dia adalah Mesias dari Allah. Di dalam 4 ayat ini, dalam surat Ibrani, penulis Ibrani, itu memberitahu bahwa dia inkarnasi, dia itu adalah Allah sendiri, anak Allah, ilahi. Dia sendiri adalah manusia melalui inkarnasi, kematiannya, kebangkitannya, dia sudah menyelesaikan dosa kita, umatnya. Dan dia duduk di sebelah kanan. Dia mengerjakan tugasnya. Puji Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan buatan manusia, bukan buatan siapapun. Dia adalah memang Tuhan yang. Jadi hanya mereka yang dikasih anugerah yang dapat mengerti ini. Tidak mungkin orang bisa ngerti ini dengan akalnya sendiri, enggak mungkin. Ya, kita jelas ngomongin, ceritain, bahkan kita kasih komentar, bla bla bla, kita bela. Kalau tidak Roh Kudus membuka pikirannya, kalau tidak Allah memberikan anugerahnya, tidak akan pernah bisa percaya dan tahu tentang keilahian dan kemanusiaan Yesus.